رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat, di mana ini merupakan sesi terakhir dalam pertemuan kita dalam pembacaan kitab ini, di mana setelah penulis hafizahullah memaparkan bagaimana seharusnya seorang guru memberikan pelajarannya kepada murid-muridnya, bagaimana karakter seorang guru yang dapat menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya, sehingga dia bisa mencetak seorang murid yang soleh dan solehah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bagaimana cara mentarbiyah, cara mendidik mereka agar hal-hal yang positif itu bisa mereka resapi, bisa mereka pahami, dan bisa mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang memang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya ikhwah, usaha yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin itu haruslah tetap dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun teori yang kita lakukan, semahir apapun kita dalam mentransfer ilmu kepada anak didik kita, atau sesoleh apapun kita demi untuk agar mereka bisa meniru, ya, agar mereka bisa ikut menjadi seorang hamba yang takwa, ya. Namun tetap saja hasil akhir itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat seperti Nabi Nuh alaihissalam, anak beliau tidak beriman kepada Allah dan ayahnya sendiri. Tidak beriman terhadap ayahnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tentunya Nabi Nuh alaihissalam sudah sangat maksimal dalam berdakwah pada keluarganya, pada kaumnya. Allah menyebutkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam hari. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Namun sayangnya ajakanku itu bukan menambah mereka semakin dekat, tapi menambah mereka semakin lari.
Dan Nabi Nuh tentunya tidak pernah putus asa dalam masalah ini. Kalau kita lihat hingga detik-detik terakhir, beliau mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang tidak mau naik ke kapalnya dan dia lihat sedang berenang-renang, tetap saja Nabi Nuh mengajak, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, tetap dipanggil dengan panggilan yang lembut. Padahal ini anak kafir, membangkangnya luar biasa pada ayahnya. Tetap dipanggil dengan panggilan yang lembut. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai ananda, mari ikut bersama kami, bersama orang-orang mukmin. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Apa kata anaknya? Menjawab ucapan ayahnya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kata anak Nabi Nuh, aku akan lari ke puncak gunung yang bisa menyelamatkan aku dari banjir, dari air. La ilaha illallah. Begitulah ikhwah. Ya. Apakah kita katakan bahwasanya Nabi Nuh tidak pandai dalam berdakwah? Apakah berani kita mengatakan bahwasanya Nabi Nuh tidak mengerti usulul dakwah? Apa berani kita mengatakan bahwasanya Nabi Nuh tidak memenuhi persyaratan dalam seorang dai? Tentu tak ada seorang pun yang berkata seperti itu. Beliau seorang nabi dan rasul, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rasul yang pertama. Langsung mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi karena ini merupakan ketentuan dari Allah, hasil ikhwah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berupaya dan berusaha. Kita hanya bisa berupaya dan berusaha. Makanya Allah itu menyuruh kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin dengan aturan-aturan syariat Islam. Allah tidak menyuruh kita harus sampai target, harus orang tersebut dapat hidayah. Enggak. Karena memang hidayah itu bukan milik kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih di saat dia mengajak pamannya untuk masuk Islam, pamannya ini yang sudah banyak menolong beliau, membela Islam, sudah sangat layak dia masuk Islam, dan dia tahu bagaimana kebenaran Islam, dan dia tahu bagaimana keponakannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib gak pernah bohong, tahu banget. Makanya tinggal dikit lagi pamannya ini masuk Islam, tapi wala haula wala quwata illa billah, ternyata yang akhir, kehidupan terakhir tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanda, ucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat akan aku jadikan sebagai dasar untuk membelamu di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Disebut berulang-ulang. Rasulullah ulang-ulang harapannya agar pamannya di detik-detik kehidupan terakhir dia masuk Islam. Tapi sayangnya bukan Islam yang dia peluk di akhir hayatnya. Dia menyatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati dalam keadaan kafir. Ini membuat Rasulullah sangat sedih, ikhwah. Mungkin kalau seandainya yang di hadapan itu Abu Jahal, Rasulullah nggak begitu sedih. Kalau di hadapannya itu adalah Abu Lahab yang hari-hari yang ingin mencelakakan beliau, yang hari-hari sangat benci pada beliau, mungkin dia nggak begitu sedih. Tapi ini paman yang mencinta beliau, pengganti orang tuanya, paman kandung. Demikian ikhwah. Beliau merasa dia adalah pengganti orang tua, pengganti ayah.
Kehangatan kasih sayang itu dirasakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Talib. Ingin sekali agar dia masuk Islam, ternyata tidak, meninggal dalam keadaan kafir. Hingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau inginkan. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Oleh karena itu ikhwah, dalam berdakwah, dalam belajar, dalam mengajar, ya mengajar, baik kita mendidik anak-anak kandung kita atau kita sebagai berposisi sebagai seorang guru yang memiliki siswa dan siswi, memiliki para pelajar yang diamanahkan orang tuanya kepada kita untuk kita ajar agar mereka menjadi insan yang saleh dan salehah. Kita hanya bisa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Namun hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Makanya ikhwah, sangat penting yang namanya doa. Perjuangan kita dalam mengajak orang ke jalan Allah harus diiringi dengan doa. Karena tanpa doa seolah kita sangat pede dengan apa yang kita miliki. Demikian ikhwah. Oleh karena itu tetap berdakwah, tetap mendidik, tetap melakukan pengajaran terhadap anak-anak kita, terutama anak-anak kandung kita yang menjadi tanggung jawab kita. Dan jangan tinggalkan doa. Sertai selalu perjuangan Anda dengan berdoa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian merupakan pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Bagaimana dia memimpin? Itu yang dituntut dari kita. Adapun hasil dari kepemimpinannya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Syekh Muhammad Zamil Zainu menjelaskan khulasah atau risalah. Kesimpulan dari kitab ini, dari jurnal ini, yaitu alal murabbi ayyakuna hakiman fi tarbiyatihi wa ta'limihi. Seorang pendidik hendaklah dia bijak dalam mendidik dan mengajar. Wa ayyajiba wa ayyuhibba mihnatahu wa amalah. Hendaklah dia mencintai pekerjaannya dan profesinya ini. Memang kalau kita melakukan satu pekerjaan yang tidak kita sukai, kita tidak bisa menekuninya. Ya. Tapi ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang kita cintai, yang kita sukai, kita bisa tekun, ikhwah. Kita bisa tekun, kita bisa betah. Masya Allah. Makanya dalam semua bidang sebenarnya, sampai masalah peternakan, ada seorang ustadz, dia sangat suka dengan pelihara kambing. Ditekuninya kambing itu, Masya Allah. Sampai-sampai dia tahu dari suara kambing ini stres apa tidak. Tuh. Ketika pada suatu hari dia safar, dititiplah kambingnya dengan pembantunya. Begitu dia pulang seminggu, dia lihat, aduh ini stres ini kambingnya. Yang ini gak sehat. Hanya dengan melihat tuh kambing. Bayangkan ikhwah. Kan dia tekuni. Dengan melihat kambing-kambingnya, ini stres, ini sakit. Sampai seperti itu. Padahal kan dia tidak tahu bahasa kambing. Iya kan? Kalau anak kita sudah bisa bicara, dia sakit. Abi, Umi, saya sakit. Misalnya. Tahu, kalau kambing apa? Tapi begitulah karena menekuni. Ya. Karena menekuni. Kenapa dia bisa menekuni? Karena dia cinta dengan profesinya itu. Kalau enggak, Allahu Akbar, orang-orang yang melakukan satu pekerjaan yang tidak dia sukai, kalau bisa libur dia. Demikian. Kalau bisa dilambatkan. Kalau bisa dia yang paling lambat, kalau bisa datangnya paling lambat dan pulangnya paling cepat. Kalau bisa begitu. Kenapa? Dia nggak suka, nggak betah. Begitu ikhwah.
Beda halnya dengan seorang yang mencintai profesinya. Suka dengan mengajar, suka dengan mendidik. Jadi ketika dia melihat anak-anak didik itu, dia lihat, ini ladang pahala saya. Ini ilmu jariah saya. Ini ilmu yang bermanfaat yang akan saya transfer kepada mereka. Jadi si guru itu melihat ini merupakan ladang pahala yang sangat subur bagi saya. Yang merupakan modal saya nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tekuni anak-anak itu, ikhwah. Kalau tidak, Allahu Akbar. Berapa banyak guru main pukul kan? Enggak, dia tekuni. Wa iyakuna mahbuban min zumalaihi wa tullabihi. Sehingga dia bisa dicintai oleh rekan-rekannya. Terutama dicintai oleh murid-muridnya. Kan banyak guru-guru ikhwah ketika guru itu mau pindah ke daerah lain, dimutasi misalnya. Anak-anak muridnya sedih ya. Kenapa harus meninggalkan kami? Seolah mereka terpisah dengan orang tuanya. Karena apa? Karena guru yang mengajarkan mereka, guru yang mereka sayangi. Kalau sudah murid menyayangi gurunya, itu sudah include semuanya. Mereka akan menghormati, mereka akan taat. Demikian. Sebab sebuah konsekuensi daripada seorang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang mencintainya, orang yang dia cintai. Dia akan laksanakan apa yang diinginkan oleh yang dia cintai. Itu ikhwah. Wa yansahuhum wa yurshiduhum bihikmatin wa lutfin amalan biqauli rabbi azza wa jalla ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dialah orang yang memberikan mereka nasihat, memberikan pengarahan dengan hikmah, dengan lembut, ya. Sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ajaklah orang-orang ke jalan Allah. Ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik. Wajadilhum billati ihsan. Diskusilah dengan dia dengan cara yang terbaik. Demikian ikhwah. Wal ya'lam al muallim, ketahuilah wahai seorang guru. Ikhwah, guru ini ingat, guru yang kita maksud bukan hanya guru di kelas. Kita sebagai ayah juga sebagai guru, istri kita juga sebagai guru untuk anak-anak kita. Kita dan istri kita, ya, merupakan sepasang, bagaikan dua sayap yang harus saling mengepak. Demi apa? Untuk kesuksesan mendidik anak-anak. Ketahuilah wahai para guru, wahai para pendidik, anna amalahu min ashrafi al-a'mali wa anbaliha. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya kerjaan kamu ini, tugas kamu ini tugas yang paling mulia. Wa anna mustaqbalal ummati wad dini wal watani yatawaqqafu ala tawjihi litulabihi wa tarbiyatihim wa ta'limihim ma yanfa'uhum. Sesungguhnya masa depan umat ini, masa depan umat, masa depan agama, masa depan negara itu berada ya terkait dengan sang guru yang mengajarkan murid-muridnya, mendidik murid-muridnya, mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena kita manusia nggak ada yang kekal. Seperti misalnya, seperti saya sudah berusia setengah abad. Sebentar lagi sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan naiklah generasi setelah saya. Demikian. Generasi setelah saya ini juga bakal mati. Akan naiklah generasi yang berikutnya. Demikian ikhwah. Fa khalafa min ba'di khalfun. Akan silih berganti generasi demi generasi. Ketahuilah bahwasanya generasi, keberhasilan generasi yang akan datang tergantung dengan kita. Apabila kita mendidik mereka asal-asalan, apabila kita mendidik mereka dengan pendidikan yang tidak Islam, maka tunggu saja bagaimana generasi berikutnya akan hancur-hancuran. Mungkin para orang tua mengatakan kalau dulu ayah dilihat kakekmu saja sudah nggak berani melanjutkan, nggak berani melawan, dilihat saja nggak berani. Tapi kalian sekarang kalau ayah lihat kok malah kalian nantangi mata ayah. Demikian. Ini salah siapa?
Salah pendidikan. Kita seperti itu sangat hormat dengan orang tua kita. Dilihat saja kita sudah berhenti dari pekerjaan kita, dari tingkah kita. Kenapa? Begitulah didikan orang tua kita. Kita dengan anak kita bagaimana? Kok seperti itu? Kok kalian berbeda dengan ayah? Ya iya, kita hasil didikan ayah kita. Mereka hasil didikan kita. Demikian. Jadi jangan salahkan mereka. Yang pertama salahkan kita yang mendidik mereka. Mereka itu lahir dalam keadaan putih, bersih, suci. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci, putih, bersih. Kita yang telah mengotori dia. Kalau kita ajarkan mereka hal-hal yang tak penting, hal-hal yang buruk. Demikian ikhwah. Kemudian wa ma yaj'alu minhum syababan mu'minina muhibbina lidinihim wa ummatihim. Mereka lah yang telah mencetak para pemuda yang mukmin, yang mencintai agama dan umatnya, mencintai agamanya. Mendidik anak muda yang mencintai agamanya. Ini bukan masalah mudah, ikhwah. Kalau mendidik generasi suka musik, mudah. Mendidik generasi suka joget, mudah. Tapi mendidik generasi cinta Allah itu bukan satu hal yang mudah. Demikian ikhwah, maka perlu seorang pendidik yang ulet, gigih, dan cinta dengan pekerjaannya, cinta dengan profesinya. Mu'tazina bi ajdadihim alladhina fatahu lanal bilad. Mana mereka mengikuti jejak kakek-kakek mereka yang telah menaklukkan berbagai macam negara. Demikian. Fala'allahu yakhruju min tullabi may yakunu ra'isud daulah. Harapannya dari hasil pendidikan mereka akan muncul, dari sanalah muncul yang namanya pemimpin negeri, au qaidul jaish, atau panglima, aghara min umuril muhimmah allati yatawaqqafu 'alaiha mustaqbal ummah, atau posisi-posisi penting lainnya di mana umat ini berada dalam kendali mereka. Wala siyama nahnu ala abwabil ma'arakati hasimatin ma'su suhyuniyah. Apalagi kita itu sekarang berhadapan head to head ya dengan program-program Zionisme. Nahtaju fiha ila i'dadi jail mu'minin qawiyyin syuja'in la yuhabul maut. Kita sangat butuh dengan generasi yang mukmin, yang kuat keimanannya, yang pemberani dan tak takut mati. Yu'tabaru asy-syahadatu fi sabilillah. Ya'tabiru syahadatu fi sabilillah. Yang mereka yang cita-cita mereka untuk mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Wa tahrul ardil muhtallah. Dan mereka dan ingin membebaskan daerah-daerah kaum muslimin yang dijajah oleh orang kafir. Wa 'alal mu'allim ay yumaththila syakhsiyatal islamiyatal mahbubata amama zumala'ihi wa tullabihi. Seorang guru juga hendaklah dia mewujudkan, mengimplementasikan pada dirinya yaitu sosok manusia yang islami, yang dicintai oleh rekan-rekannya dan terutama dicintai oleh siswa-siswanya. Liyakuna lahum qudwatan al-hasanah qudwatan liyakuna lahum al-qudwatu wal hasanatu fit tadhiyati wal ithar. Sehingga mereka bisa meniru, dikarenakan gurunya ini bisa dijadikan sebagai suri toladan yang baik dalam perkara pengorbanan atau dalam perkara mendahulukan orang lain dibandingkan kepentingan pribadinya. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya seorang guru ketika dia memiliki minuman sementara temannya tak punya, ya dia lebih utamakan temannya dibandingkan dia. Demikian ikhwah. Kalau dia
Kalau dia seorang guru, dia berada dengan teman-temannya, sementara ada dihidangkanlah makanan, kue-kue misalnya. Terlihat dari tindak tanduknya, dia lebih mempersilahkan teman-temannya dahulu makan. Demikian ikhwah, dan ini merupakan karakter para sahabat. Makanya generasi sahabat itu luar biasa ikhwah. Karakter para sahabat yang hampir punah tidak kita dapati karakter itu dalam keseharian kita. Apa itu? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan teman-temannya dibandingkan kepentingan dia sendiri. Sebenarnya dia sendiri sangat membutuhkan. Itu karakter para sahabat. Sehingga kita lihat yang satu dengan yang lainnya sangat mencintai. Itulah ikhwah. Sangat kuat hubungan ukhuwah di antara mereka. Tidak ada egois. Bagi mereka temannya lebih diutamakan ketimbang dirinya. Kecuali dalam masalah akhirat. Kecuali dalam masalah pahala, berlomba-lomba untuk mendapatkan keampunan Allah, mereka egois dalam masalah ini. Ya. Dan Islam juga mengajarkan kita untuk egois dalam masalah ini. Ketika kita diajarkan bagaimana kita berdoa untuk orang tua kita, bukankah kita mohon ampun pada Allah untuk kita dulu, baru kemudian orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kitanya dulu. Dalam masalah akhirat kita harus egois, tapi kalau dalam masalah agama kita harus banyak mengalah. Demikian ikhwah. Makanya kan para sahabat ketika mereka mau berebut berdiri di saf pertama, mereka nggak mau mengalah, mereka mengundi. Yang menang dia berada di saf pertama, yang kalah di belakang. Demikian. Tapi malah masalah-masalah dunia enggak, mereka mengalah. Selalu mengalah. Selalu mereka berkorban. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini seorang guru hendaklah menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Dari sisi pengorbanan, dari sisi mengutamakan orang lain atau mengalah, wal qiyamu bil wajib, melaksanakan yang wajib dia lakukan, wal karam, seorang yang dermawan, bukan pelit, kedekut, sumpilit, bukan. Karena ikhwah, tidak ada orang yang suka dengan orang yang pelit. Ya. Ketika dia makan, dia bersembunyi. Kalau orang lain makan, dia minta. Demikian ikhwah. Pelit. Wa husnul khuluq, dan dari akhlak yang mulia, wal muasyaratu, pergaulan yang baik. Liyantabiqu hadhihi sifatil hasanati litantabiqu hadhihi sifatul hasanatu fi nufusi tulabihi wa zumalaihi, agar sifat-sifat yang mulia tadi itu bisa terterapkan pada diri murid-muridnya dan rekan-rekannya. Demikian. Jadi kalau dia seorang yang dermawan, harapannya gimana? Teman-temannya juga meniru. Rekan-rekannya sebagai guru yang mencintai dia juga itu meniru perbuatan ini. Demikian juga siswa-siswanya juga meniru, mengikuti, mencontohnya. Demikian ikhwah. Dari sisi pengorbanan, dia orang yang berkorban untuk yang lain dan mengalah. Ya, selalu mengalah. Ini diikuti oleh teman-teman dan siswa-siswanya. Ikhwah, satu kebaikan yang kita lakukan diikuti oleh teman kita dan siswa kita, maka kebaikan ini akan terus mendatangkan pahala bagi kita. Karena Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang telah memberikan contoh yang baik, mengajarkan satu hal yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang meniru, yang mencontoh dia dalam berbuat baik. Demikian ikhwah. Jadi pahala dia jadi double. Dia mendapat pahala karena dia melakukan, dia dapat pahala karena orang yang mencontohnya. Demikian ikhwah. Meninggal dunia si guru ini, meninggal dunia si muallim ini. Sementara kebaikan-kebaikannya, sementara jejak-jejak kesolehannya itu diikuti oleh rekan-rekannya dan murid-muridnya, maka pahalanya terus mengalir. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia.
wadi'an nasaba ainaihi. Qaulu ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Nah, dia mencamkan dalam hatinya, ya, yang selalu mengingat, hendaklah dia terpampang ataupun teringat firman Allah Subhanahu wa taala, demi Tuhanmu lanas'alannahum ajma'in, kami akan tanya seluruh mereka. Wa qaulu ta'ala wa ja'alna lil muttaqina imama. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Semua kalian itu pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Artinya kalau dia memimpin keluarganya, maka keluarganya itu merupakan amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang telah dia didik. Tentang istrinya, sejauh mana dia sudah mendidik mereka, didik istrinya. Tentang anak-anaknya, sejauh mana dia sudah mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang bertakwa. Karena seorang suami, kepala rumah tangga, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah dia. Itu tugas seorang suami, tugas seorang pemimpin keluarga. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kullukum ra'in wa kullukum mas'un ra'iyati. Semua kalian pemimpin akan dimintai, semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal mu'allimun ra'in fi madrasatihi. Seorang guru, dia pemimpin di sekolahnya. Wa huwa mas'ulun an tullabi, dan dia pemimpin bertanggung jawab atas siswa-siswanya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humur na'am. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi seseorang hidayah melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Humur na'am, unta merah. Unta merah pada waktu itu adalah kendaraan yang paling mewah, paling bergengsi. Ya. Kendaraan yang paling mewah, paling bergengsi, karena memang unta merah ini kendaraan yang paling mahal harganya. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallam, idza matal insan inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalannya, habis amalannya. Karena dia sholat, dia nggak bisa lagi sholat. Mau zakat, nggak bisa lagi zakat. Mau puasa, nggak bisa lagi puasa karena dia sudah mati. Mau haji umroh, nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah mati, terputus amalannya. Karena memang ketika seorang meninggal tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan seperti ini. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faqad khasira khusranan mubina. Fakhasira khusranan mubin. Wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta-harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukannya, berarti telah dia sangat rugi. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, min qabli ayyati ahdahumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah harta kalian di jalan Allah sebelum datang pada kalian kematian. Lantas setelah itu kalian mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tundalah kematianku. Untuk apa? Agar aku bisa berinfak, bersedekah, dan aku bisa beramal soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'ala ajaluha. Dan Allah sama sekali tidak akan ada penundaan usia seseorang jika sudah datang ajalnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mati. Ketika orang sudah mati, terputus amalannya. Makanya mereka-mereka yang menyesal minta agar dihidupkan.
supaya mereka beramal kembali, maka tidak ada orang yang sudah mati itu akan hidup lagi. Berputus amalannya ikhwah. Illa min salasin. Kecuali 3 hal. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah yang dia wakafkan, masjid yang dia bangun, membana masjidan kama fasil qatat, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, walaupun harga masjid tersebut, walaupun harganya hanya seharga sarang burung, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Sedekah jariyah. Aw ilmu yantafu bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada tulab-tulabnya. Ya, dia ajarkan pada murid-muridnya berhitung, diajarkan pada muridnya untuk bicara, diajarkan kepada murid-muridnya membaca. Namun ikhwah, yang paling berfaedah, yang paling besar pahalanya, yaitu dia ajarkan kepada murid-muridnya Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang mengajarkan matematika baik karena ilmu yang bermanfaat. Orang yang mengajarkan teknologi baik karena ilmu bermanfaat. Tapi tidak sebanding dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Demikian ikhwah, dia orang yang terbaik. Makanya para ikhwah fiddin, para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, ajarkan anak Anda Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran itu lancar, anak Anda bisa lancar baca Quran melalui diri Anda, bukan dari gurunya, bukan dari orang lain. Kenapa? Karena kalau dia lancar baca Quran, seumur hidupnya dia baca Quran, ya, setiap huruf yang dia baca akan mengalir kepada kita pahalanya. Kenapa? Karena huruf alif itu kita yang mengenalkannya kepada dia. Huruf ba, kita yang mengenalkan dia dengan huruf ba. Kitalah yang pertama. Makanya ikhwah, guru-guru TK, apalagi Raudatul Atfal, itu Masya Allah memang masih dalam tahapan-tahapan yang sangat rendah. Tapi jangan dikira itu satu hal yang sepele. Enggak, itu enggak sepele ikhwah. Iya. Seorang enggak akan bisa dia tahsin kalau dia enggak mengenal huruf. Seorang enggak akan bisa membaca, apalagi dia jadi profesor. Enggak bisa dia seorang penulis kalau dia enggak pernah kenal dengan huruf-huruf Latin. Siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengenalkan kepada seorang itu huruf hijaiyah dan huruf Latin? Guru kan? Apakah guru ketika dia mengambil S2 atau S3? Enggak, di TK. Demikian ikhwah. Jadi bukan hal yang sepele ini. Ya. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladun salih yad'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakannya. Wal mudarrisu yastafidu min ta'limi tullabihi ilmun nafi' ba'da mautih. Seorang guru tentunya akan mendapatkan faedah dari pengajarannya terhadap murid-muridnya, dari ilmu yang telah dia bermanfaat yang telah diajarkan kepada murid-muridnya setelah dia meninggal nanti. Itu ikhwah. Dia telah mengajarkan Al-Quran, meninggal si guru. Si murid bisa baca Quran karena ajaran guru. Maka setiap kali si murid membaca Al-Quran, guru yang sudah meninggal tadi terus mendapatkan pahalanya. Semakin sering si murid ini baca Quran, semakin besar pahala yang mengalir pada si guru tersebut. Demikian, sangat besar pengaruhnya setelah dia meninggal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Wa anfa'na bima 'allamtana, dan berikan manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa zidna ilma, dan tambahkanlah ilmu kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah akhir daripada risalah buku ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zamil Zainu. Semoga penulis mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosanya. Allah beri maghfirah dirinya dan keluarganya dan kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka, beliau dan keluarganya serta kaum muslimin yang lainnya, ya, dalam surga. Dikumpulkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah,
Semoga apa yang sudah kita pelajari dari kitab ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Semoga. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.